dia kan bawa mobil, saya kan bilang sama dia, Mas, kalau mau wirid, kalau mau cepet on itu di belakang sana yang tadi. Oh yang tadi ya? Nah, itu kalau buat wirid cepet plus gitu. Tapi oh ya? kita harus bisa mengendalikan, jangan sampai plus kita bablas. Kalau bablas? Karena kalau kita itu sudah dalam keadaan hening, itu kan nyawa kita antara masuk dan tidak. Oh iya. Jadi nggak boleh main-main loh kalau wirid terlalu lama. Kalau terlalu lama itu. Iya. Jadi kita harus ada persiapan dalam arti selalu mengingat Allah terus. Iya. Nah kalau kita lepas nanti kita bisa kayak orang linglung sadarnya. Oh makanya banyak orang tuh kayak gitu ya mungkin ya Bu ya? Ya. Lalu kayak dikatakan waras ya enggak, dikatakan tidak waras ya waras gitu. Ya itu karena dia tidak tahu seninya orang wirid. Orang wirid itu sebetulnya kan pendekatan diri pada Tuhan, tapi kekuatan orang satu dengan yang lain tidak sama. Ada yang wirid 1/4 jam saja sudah puyeng, ada yang wirid berjam-jam dia masih bisa bertahan, menikmati ya masih menikmati keheningannya dia dengan Tuhan. Tapi sebetulnya wirid itu tidak terbatas jumlah dan waktu. Wirid itu tergantung bagaimana cara kita mengenal Tuhan. Karena kalau kita mengenal Tuhan, baca Al-Fatihah 3 kali pun sudah masuk. Tujuannya apa tuh orang mengenal Tuhan itu? Tujuannya orang mengenal Tuhan itu kan kalau kita punya masalah kita mengadu. Iya. Setelah mengadu kita memohon jalan keluar. Iya. Kan begitu. Meminta. Kalau kita baik-baik saja ya adanya hamdalah, alhamdulillah. Iya toh. Iya. Orang ibaratnya sama orang tua kan biasanya lenempel lenglendot minta ada minta. Kalau enggak kamu tuh enggak ngelendot. Bener. Ya begitu juga kita ini. Kita ke Tuhan juga gitu ya. Iya. Kalau saya itu sampai sering diketawain anak saya. Ibu itu kalau matur sama Gusti Allah kok kayak ngomong dengan orang tuanya sendiri. Lah kenapa tidak? Ya kenapa tidak sih? Karena dia tahu bahasa segala macam bahasa, bahkan bahasa air mata pun dia tahu. Ini air matanya orang susah, ini air matanya orang seneng, ini air matanya orang mau merayu, dia itu tahu. Jadi apa yang harus kita sembunyikan dari dia? Bahkan ini ya Bu ya, Tuhan itu bisa kayak baca perasaan kita ya. Iya. Mungkin kita di mulut kayak ngomong begini, tapi hati tidak seperti itu. Dia sudah lebih dari itu. Iya. Nggak ada gunanya menipu Tuhan. Iya makanya. Iya benar. Kita harus merasa bahwa kita itu adalah serpihan dari cahaya Dia. Bagaimana sumber cahaya ini nggak tahu serpihannya karena Dia yang membuat serpihan. Iya. Ya kalau saya memang pakai logika. Kebetulan saya dulu juga pernah kuliah di psikologi. Oh. Tahun. Ibu psikologi ya? Oh. Tahun 72 tapi saya nggak sampai selesai. Di mana Bu? Jogja? Di UGM. Wow, di UGM psikologi. Tapi dulu itu murah banget orang kuliah. Tapi hanya saya lalu keburu nikah tadi saya. Oh iya. Kalau nyun saya kalau Karo masih? Sudah enggak ada. Oh, udah meninggal. 14 tahun. 14 tahun. Oh, dulu berarti berdua ngurus sama suami di sini. Iya, sama suami, sama orang. Oh, iya. Ya, anak-anak saudara saya kebetulan lebih banyak punya tanah di Jogja, jadi mereka punya usaha-usaha di Jogja. Tapi berkaitan juga dengan hotel nggak Bu? Atau enggak? Berkaitan dengan kayak gini hotel? Mereka pada buka kos-kosan. Oh iya, kurang lebih sama ya. Terus yang satu buka toko di sana dekat stasiun. Ya keluarga orang biasa-biasa aja Mas. Wong ini dulu juga orang tua saya belinya itu kalau dikatakan ya seperti orang dapat hadiah. Karena proses itu dan kebetulan si pemilik ini sudah akrab sekali dengan bapak saya dari kecil. Yang orang Tionghoa itu ya. Iya. Dia bilang, udah kok bayar sakatmu. Ya. Orang tua saya kan bilang, saya orang desa kalau di situ bayar sampai waktu senilai 16 kilo kan nggak punya duit. Dicicil tau sak kuatmu pirang tahun tak ora pun. Ya dicicil. Karena dulu waktu itu ya seperti cerita ibu tadi ya, orang Tionghoa nggak punya aset ya. Iya. Makanya mending dijual kan. Makanya dijual. Jadi mending jadi. Saya kira kalau mereka tidak ingin ada tujuan tinggal di sini jangka waktu lama sampai turun-temurun, mereka tidak
Wah, ya jelas Bu, Karena bener Bu. biayanya juga meskipun Iya. zaman dulu ya, untuk Iya. ukuran dulu juga banyak. Ini Iya. kaca-kacanya saja masih bikinan Perancis semua. Oh iya? Sampai ini masih Oh. bikinan Perancis semua. Ini bikinan Prancis. Iya. Jadi kalau kita tahunya kalau semplak gini kan ada yang kadang-kadang jatuh dalam belakangnya ada tulisan made in France. Made in France. Ya, Ibu gantinya gimana kalau kayak gitu? ya repot. Nah, makanya dulu ada stok ditinggali sama rumah Oh, ini, iya, iya, masih dua ada kakak. stok. Tapi ya lama-lama Lama-lama habis ya. Tapi ya, iya. Ya. Nah ini gimana saja ya gambar di sini kan. Hmm. Ini lain. Itu kan ada apa namanya? Apa? Misal, ada ini? filsafatnya sendiri-sendiri menurut mereka. Ini burung hantu? Burung hantu itu ilmu pengetahuan. Oh, ini pengetahuan. Kalau ini kan kayak fatwa. Ini apa ya Bu ya? Fatwa. Oh ini. Ini ceritanya kalau seperti ini rezeki akan datang dari timur, barat, utara, selatan. Oh, arah mata angin ya ini ya, kayak mata arah angin ya. mata angin. Oh iya ya, beda-beda ya. Itu lain lagi, Oh iya. tapi intinya sama. Itu ceritanya ya. Itu juga lain lagi. Itu juga beda. Warnanya yang berbeda kalau itu. Jadi ada apa namanya? Ada filosofinya mereka. Wow. Ini berarti kayak alkulturasi Eropa, Prancis, Nah, Belanda juga ya. iya. Terus Tionghoa juga ada. Iya. Yang atapnya ini ya. Ya atapnya itu yang kalau kelihatannya atapnya itu kalau dari trotoar sana kelihatan atapnya Iya, dari iya. peci yang belakang. Peci ya. Oh, nanti aku coba cek lagi lah. Saya tahunya ya itu dari pusat yang bilang Bu, tapi kalau di Roma yang itu saya mohon jangan Bu, karena itu sudah masuk di dalam daftar Warisan budaya. warisan budaya. Maksudnya gimana? Karena di Indonesia hanya tinggal 2 rumah yang betul-betul memiliki ciri-ciri Konghucu gitu. Ya memang daya sebutnya rumah ini kenceng kalau untuk bangsa-bangsa gaib seperti itu. Oh iya. Ya, tapi ya saya sih biasa-biasa saja. Ibu menjalaninya itu berat gak? Atau menjalani di sini berat gak sih? Kalau saya salah saya minta maaf. Oh iya. Oh, kalau kita salah, dianggap mereka kita salah ya seperti waktu mau yang dulu Jamal Mirdad sering bikin film di sini. Kan, Jamal Mirdad. Iya. Oh iya? Iya. Lydia Kandau itu. Lydia Kandau ya. Itu dulu kan masih zamannya Pak Pitra Jaya Purnama. Oh ya. Ya. Itu kan kalau bikin film di sini itu filmnya lampunya kecil-kecil. Redup-redup. Kecil-kecil paling segini lah sak bola itu. Nggak tahu yang terakhir ini apa kan Bola gede. yang gede-gede itu kan panas mungkin ya. Oh. Selain saya yang menempati itu merasa panas. Parah betul. Oh iya. Nah, saya pikir saya itu kan biasa kalau sholat malam tahajud terus saya niupin air itu saya tiup dengan doa-doa Al-Fatihah, An-Nas, apalagi ya untuk mohon keselamatan sama Tuhan terus tak sebarin di depan sini sampai sana. Oh iya. Biasanya nggak pernah terjadi apa-apa. Begitu sudah sampai pojok sana, saya itu kaget. Ada kaki besar sekali, kaki siapa? Tapak kaki? Kaki. Oh kaki mas? Saya nengok ke atas. Astagfirullahaladzim gitu. Di depan sini? Kerah ya. Kerah itu sama tembok itu mana lebih tinggi lagi. Wow. Matanya merah liatin saya. Terus saya bilang astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya bilang gitu. Terus dia kabur terus. Saya nggak merasa ada apa-apa. Cuman pagi saya bangun tidur. Saya masuk ke dapur, yang bagian dapur itu mbak-mbaknya datang, dia bilang, Bu, kakinya itu kenapa? Kok kesiram air panas ya? Kok merah membara, jadi merah dari sini sampai sini, lainnya bekasnya sampai sekarang nggak hilang. Oh ada bekasnya ya Bu ya? Wow. Itu ada bekas apa? Ketunjuk kuku. Oh. Kuku kakinya dia mungkin. Ya tapi ya saya ketawa aja. Terus saya bawa ke dokter spesialis kulit bilang,
ini bekas cakaran binatang, masa ibu nggak lihat binatangnya apa? Ya saya masa mau bilang gitu ya sama dokter, saya bilang enggak, uang tempat kita ya tempatnya penerangannya cukup, jadi kan kalau ada binatang besar mestinya saya ya lihat, saya bilang. Tapi saya biarin aja, saya cuman setelah sholat saya nanya apa yang kira-kira yang tidak membuat kamu itu berkenan, karena kita hidup di sini ini sudah berpuluh-puluh tahun tidak ada masalah. Terus dia ngasih jawaban, suruh membaca surat Al-Waqiah. Oh, setelah saya baca surat Al-Waqiah, di situ kan ada sabda Tuhan itu yang menyatakan orang hidup di dunia itu harus menjaga keseimbangan. Harus menjaga keseimbangan. Berarti saya merusak keseimbangan. Dalam hati saya merasa kalau ini hak saya. Ini kan bukan hak saya. Iya. Ini kan miliknya Tuhan. Saya juga nurut, dia juga nurut. Harusnya saling menghargai. Kalau ada suatu keadaan yang direncanakan, tapi hal itu luar biasa, bukan kebiasaan sehari-hari, harusnya kan saya permisi. Bukan berarti takut sama dia, tapi sebagai sesama umat harus saling menghargai. Lalu saya bilang, oh ya sudah, kalau begitu saya minta maaf. Ya kita nggak boleh begegek. Orang hidup kalau begegek kita nggak bisa bergaul nanti. Terus akhirnya syutingnya itu gimana, Bu? Syutingnya berhasil baik. Oh iya, tapi nggak ada. Oh ya. Cuman marahnya dia kan dengan saya. Oh, berarti nggak sampai. Karena saya yang memberi izin. Oh. Berarti nggak ke kru nggak ya? Kalau waktu yang kru itu saya dikasih bisikan minta bubur merah putih karena pakai loteng atas. Oh ya. Nah, terus saya bilang sama Pak Pit itu minta bubur merah putih 1 lepek aja. Terus dia bilang, lah ibu kan udah terima duit dari saya, ya tolong dong bikinin bubur paling berasnya berapa sendok, 2 sendok. Masalahnya bukan buburnya Pak, yang mau punya hajat bukan saya. Harus Pak Pit yang beli, soal nanti nyuruh saya buat bikinnya tak bikinkan. Iya. Tapi kan niatnya, dia yang punya hajat. Iya, niatnya dia beliau. Terus dia, kita sudah, ibu kemarin juga waktu selamatannya juga datang di itu toh, di Gudeg Mataram. Oh iya ya sudah, tidak apa-apa. Terus syuting di bawah nggak ada masalah, syuting di atas lampunya mati semua. Perbaikannya 1 minggu. Oh dia marah-marah sama saya. Ngomong dong akibat, saya nggak tahu. Akibat apa yang akan dia ambil kan saya nggak tahu. Kemarahan dia. Karena saya juga kepintaran saya mengenai komunikasi dengan dia juga nggak total karena saya memang tidak mempelajari hal-hal seperti itu. Tapi cuman kayak insting, bisikan, feeling seperti itu ya. Oh, menarik ya. Istilahnya saya tidak begitu interest juga untuk masuk terlalu dalam. Saya takut kita terhanyut. Tapi memang berarti Bapak dulu juga sensitif hal-hal kayak gitu, orang tua. Kalau bapak saya sudah mager. Mager itu maksudnya? Duniamu, duniaku. Oh iya? Iya. Tapi jadi dia sama sekali nggak mau kontak-kontak dengan seperti itu. Tapi aman? Aman. Berarti dia kelas imannya jauh di atas saya. Wow. Lah ya toh? Iya. Dia mampu kok menguasai keadaan. Dia mampu ya. Pernah toh? Berarti istilahnya nggak ada kompromi itu? Nggak ada kompromi. Wow. Ada kompromi. Ya kebetulan kan memang ada keimanan seorang kan. Iya Pak. Kalau saya akui, saya waktu itu mau gaji anak-anak duitnya kurang 400.000. Saya bilang, anaknya ini bilang anak Wonosobo bilang, Bu, nanti sore harus ada duitnya loh Bu. Kan aku malam takbiran kepengen di rumah. Iya. Kalau sudah mendekati hari raya kan malah tamunya sepi banget. Lah salesnya pulang semua. Iya. Lah saya pikir, iya ini duitnya kurang 400.000. Lah saya nyapu samping itu loh. Pakai sapu raket, sapu lidi itu. Terus masuk peludik 1 sudah. Saya ngomong, kamu kan banyak simpenannya, tolong dong bantu aku butuh uang 400.000. Lah itu terus masuk lagi 1. Saya pikir ini bukan faktor kebetulan. Terus saya nyuruh sama yang bagian bersih kamar mandi, aku minta prostek yang buat bersihkan lantai. Ya. Itu kalau bukan emas dimasukkan ke situ kan mesti jadi hitam. Iya.
dimasuki malah bersinar. Nah, saya bawa ke toko, tokonya nawarnya pas 400.000. Ya tapi saya jadi menipu lah. Iya sih. Nah menipunya gini, setelah barang itu mau dijual, barangnya lari. Lah saya jadi tidak enak sama yang punya toko. Bah, saya pulangkan uangnya kalau barangnya enggak ada. Ya enggak usah. Kan ibu jual ada barangnya. Dan barang itu hilang di tangan saya, jadi bukan kesalahan ibu. Tapi sebetulnya dia mesti sudah tahu. Tapi dia tidak mau saya tukari. Saya jadi tidak enak. Habis itu saya tidak pernah minta lagi. Jadi barangnya diambil lagi. Kembali ke tempat semula. Itu ya, mungkin ya aneh ya Pak, cerita-cerita yang ya istilahnya, tapi maksudnya dia kan saya minta tolong sama berarti dia. Itu bisa ini nggak bisa, sebenarnya bisa kalau ibu nggak kuat, ibu nanti bisa ke depannya itu minta kayak gitu lagi nggak sih? Yang saya takutkan kalau saya lebih tertarik lagi. Iya makanya itu. Ya. Makanya waktu itu pusaka dari kamar 2 itu mau ikut mindahin orang tidur masalahnya. Saya berbuatnya karena dia mindahin orang tidur. Jadi kamar 8 itu bednya 3. Kalau ada orang tidur di situ saya selalu mesti paginya ribut, pada berantem. Kenapa sih kok kalau ada yang tidur di sini mesti berantem? Itu saya musuh dipindahin, ditidurkan di longkrangan situ Bu. Saya kan malu, cuman pakai suempak tok kok. Orang lalu lalang. Saya kebetulan bangunnya sampai siang, sampai jam 7. 1 kali, 2 kali, 3 kali terjadi yang sama. Ada yang beres nih. Nah kebetulan kamar 10 itu ada orang Jogja yang dia itu pawang pusaka. Oh itu pusaka mau ikut Bu? Oh mau ikut. Lah wong saya sedang ngurusi pekerjaan saya sudah repot kok dia mau ikut, saya bilang gitu. Lah maunya apa? Maunya sebetulnya ya kalau enggak mau diikuti, dia mau ya gitu terus, ibaratnya anak jadi nakal gitu. Ya, cari perhatian, ya, terus saya manja. Ya. Terus saya bilang, ya udah kalau mau ikut tapi dengan janji dunia saya. Dia tidak boleh memanfaatkan saya juga tidak akan memanfaatkan dia. Kita tinggal bersama karena ini milik Tuhan. Jangan saling mengganggu. Turun betul-betul itu kerisnya Sampokong. Itu memang keris kuno betul-betul. Jadi waktu Sampokong kunjungan ketiga. Sampokong lama banget ya. Itu Laksamana ya. Sampu itu. Sampokong itu bukan yang ada di Semarang Semarang juga? Ya, kan? yang sana ada kuilnya itu. Kuil iya. Ya, Itu. Sampokong. Jadi kok bisa sampai sini ya? Saya tunjukkan sama pawang pusaka yang orang Tionghoa itu. Jadi, oh ini kerisnya Sampokong kunjungan. Jadi kan penuh tulisan-tulisan Cina ya. Terus kedatangannya tahun 503 Masehi sebagai tanda kekuasaan. Jadi itu sebetulnya bukan keris, tapi semacam tanda jabatan lah. Untuk pejabat sini yang menyatakan bahwa ini betul-betul utusan kaisar gitu. Berarti bukan senjata? Bukan senjata. Mau cuman cundrik sekian. Lah terus pulang dari sana itu kan si Ence ini suhu ini bilang sama saya, tapi ini keris pusaka Ibu, hati-hati. Ya maksudnya hati-hati gimana Ya dirawat betul-betul, ya nanti saya kasih tempat untuk dia. Anak itu bukan investasi, anak ini milik masa depannya sendiri. Jadi ibu nggak maksain juga misalnya anak nggak sini? Nggak pernah, saya ke dokter pun saya berangkat sendiri. Meskipun ada anak, kecuali keadaan saya parah. Darurat ya? Baru. Saya betul-betul tidak mampu baru. Karena saya tidak pernah merasa ngutangke budi sama anak. Saya nyusui dia, saya besarin dia, itu kan kewajiban. Dan kewajiban itu berarti ibadah. Iya. Saya berarti diberi titipan oleh Tuhan, saya rawat karena ibadah saya sama Tuhan. Iya. Tidak mengharapkan sesuatu pun dari anak. Karena kalau orang ngarep-arep nek ora netes yuk dadi jengkel. Stres di. Nah, stresnya kita, kata-kata kita kadang-kadang memusi mesake anake. Itu loh yang harus diambil. Jadi lain dengan dulu. Nek duwe anak kan engko nek tuwa kena mbok teken. Iya. Kita mintanya tekan sama Allah.
Berarti selagi ibu kuat, ibu sendirilah ya. Iya, ya jadi jangan membebani anak. Kalau anak ini dia berkewajiban pada generasi dia sesudahnya, pada bukan anaknya. ke atasnya. Bayangin, kalau orang sudah harus mikul sama ini di kepala ada bebannya, kasihan tuh. Ya. Yang tua-tua harus sadar diri, bukan yang muda yang harus sadar. Yang muda bebannya ya beban kehidupan yang akan datang, bukan lalu yang tua minta gendong. Dan saya yakin kalau kita mau, kita mau. Iya. Yang tidak mau itu kan orang-orang tua yang manja, yang berharap dibalas. Justru malah kalau ibu apa-apa sendiri itu bentuk rasa syukur ibu diberikan kesehatan kan? Iya. Iya kan, maksudnya. Ya otomatis anak juga lebih menghargai kita. Anak lebih menghargai. Iya. Maksudnya tidak dikit-dikit anak sambat. Itu kasihan loh. Anak sekarang, kehidupan sekarang itu sudah lain sekali dengan zaman saya dulu. Ibu bisa ngerasain ya? Iya. Sekarang nyekolahin anak saja berarti setengah mati. Kalau cuman gaji 6 juta saja, anak 2 sudah. Rumahnya harus kontrak sudah. Iya. Limbung dia. Tidak berani merencanakan masa depan, mereka nggak berani. Iki sesuk anakku arek tak kuliah kene. Nafasnya itu cuman pendek ya? Pendek ya. Nggak berani panjang. Lah kamu kok sing tua arek njaluk gendong. Keliru sekali toh. Dan kalau kita tidak bisa mengikuti zaman, anak di sekolah, nek isih ana aturan duit yuk dikuliahke. Masa depan anak-anak kita lalu bagaimana? Orang kan tidak pernah berharap anak-anak akan memiliki harkat kehidupan yang di bawah kita. Anak kamu kalau berhenti mengayuh, kamu jatuh. Iya. Nah kalau orang ngayuh harus terus nggak ngayuh kan jatuh kita. Walaupun nggak tahu jalannya kemana, yang penting ngayuh. Ngayuh. Karena nanti Tuhan akan mendidik. Daripada jatuh? Daripada jatuh. Iya benar. Cari yang lebih baik daripada yang jelek. Iya benar. Yang nyaman-nyaman aja. Kita ngerti kalau kok nanti ngomong kok kayak pereran. Ya jangan dibicarakan hal-hal yang kita tahu. Kalau ini tak bicarakan sama si A, malah jadi persoalan baru. Ya, jangan dibicarakan sama si A. Nggak ada gunanya kan berarti kita. Boleh molo kalau orang dulu gitu. Kalau persoalan ini memang persoalan sangat penting yang bisa menyelesaikan hanya saya dan Tuhan, tapi yang jelas kalau minta petunjuk sama Tuhan itu kita itu hasilnya nanti benar. Jangan ragu minta apapun ya. Jangan ragu. Maksudnya bahkan kan ada rasa kayak berkhayal pun nggak apa-apa. Ibaratnya ya Tuhan, jadikan aku 10 tahun lagi presiden Indonesia, nggak apa-apa. Oh iya? Minta kok. Oh iya. Kenapa nggak boleh? Boleh semuanya. Kita yakin Tuhan memiliki maha kaya ya. Makanya itu jadi kita jangan. Oh iya. Jangan sampai putus asa hanya karena kondisi kita saat ini. Misal kadang kan banyak yang ngerasa wah aku pendosa, aku dosaku banyak, aku kayaknya nggak layak minta gini-gini sama Tuhan. Sebesar apapun dosamu, kalau kamu meminta ampun pada Tuhan, bahkan meskipun dosa-dosa kita itu sebanyak buih samudra, itu akan dibersihkan oleh Tuhan. Iya. Kalau kita mau meminta, tapi kalau kita karena merasa berdosa kita makin menjauh, nah ini kebanyakan orang malah jadi gelem dan sisa. Iya makanya. Itu keliru sekali. Lah kapan kamu mau jadi baik? Dan jangan ragu lah ya. apa yang wong nang dunya iki ora ono sing ra dosa. Sapa? Sing ra dosa iki sapa? Iya sih. Berarti kan malaikat itu.